podcast Marching Band. Wah, senang sekali nih kita hari ini berkumpul lagi. Ini sudah yang ketiga berarti yang hari ini. Nah, yang kemarin sudah ditonton nggak? Sudah dong kalian. No skip. Ya, pastinya ya. Buat yang lain yang belum nonton yang kedua dan pertama, pastikan nonton dulu sebelum kesini. Ya, habis itu balik lagi ke sini dan pantengin yang ini. Nah, hari ini apa yang kita bahas nih? Nah, hari ini Kaleo kita mau bahas tentang Gajah Mada. Gajah Mada. Pagelaran pada tahun 2019. Oke, Gajah Mada itu tentang Mahapati yang pada waktu itu tersohor di Kerajaan Majapahit yang diangkat menjadi Mahapati oleh Ratu Tribhuwana Tunggadewi, dan dia mempunyai sumpah yang sangat terkenal, yaitu Sumpah Palapa, yang dia tidak akan memakan pala sampai dia bisa mempersatukan Nusantara. Nah, itu yang dijadikan tema oleh MBWPS pada tahun 2019 dan sukses membawa MBWPS menjadi juara satu. Nah, hari ini Kak Sares kita punya dua narasumber Ya. yang nanti kita akan korek-korek nih bagaimana waktu mereka ikut serta dalam GPMB 2019 itu. Kita perkenalkan dari yang pertama, dari sebelah kiri saya ada siapa Pak? Dikenalin Pak? Denny Susilo. Nah, Sebagai apa Pak waktu itu Pak? Sebagai tokoh Gajah Mada. Wow, tokoh kedua Gajah Mada nih. ya. Yang kedua. Tokoh sentral. Nah, yang kedua nih ada siapa nih? Perkenalkan, nama saya Nova Anastasia sebagai pemain keluarga. Oke. Kita mulai akan ngobrol ya Kak Sares ya. Nah. Dari Kak Denny dulu. Kak Denny dulu. Ya, jadi Kak Denny, kita tuh kan sudah kenal lama ya Kak Denny. Iya. Nah, sebagai guru, sebagai security. Nah, tiba-tiba saya melihat Kak Denny sebagai aktor Gajah Mada. Nah, perasaan pertama kali Kak Denny ditunjuk sebagai aktor Gajah Mada, apa nih perasaannya? Iya. Terima kasih Bu Saras. Yang pertama, awalnya kaget. dapat ayam-ayam kan? Tak kebayang. Nggak kebayang. Infonya cuma ayo ke sini ngopi. Kok jejak ngopi sama Denny? Ternyata ada info seperti itu. Oh iya. Gimana kalau mau gabung ikut jadi tokoh Gajah Mada? Awalnya kaget betul. Saya berpikir kurang lebih 1 menit lah. Singkat ya? Bisa nggak. Akhirnya saya putuskan siap. Saya siap untuk sebagai tokoh Gajah Mada. Itu dengan ngajak minum kopi aja? Iya, awalnya ayo sini Pak Denny kopi. Ternyata dengan kata-kata seperti itu ternyata agak sedikit merayu itu. Oh iya. Rayuannya ternyata masuk ke Gajah Madanya itu. Oh siap. Iya. Dengan berpikir 1 menit itu akhirnya saya putuskan siap Mas Idri. Siap. Oh, mantap. Kalau Nova sendiri pertama kali menjadi keluarga, kan pertama kali kan? Iya, Nah, benar. gimana nih perasaannya? Deg-degan Bu, Deg-degan juga. karena pertama kali ikut lomba kan. Ah. Jadi, aduh bisa nggak ya bingung. Tapi nggak apa-apa, karena latihannya juga rutin. Iya. Saya yakin aja bisa. Tapi Nova itu ikut marching band itu keinginan sendiri atau diajak sama teman? Yang beringinan. Keinginan sendiri. Nggak paksaan kan? Enggak paksaan ya. Iya. Karena kan terus apa yang Nova lihat itu kenapa kok pengen ikut marching band? Ini sih keren aja gitu ya, bisa lempar-lempar bendera. Wah, lempar bendera. Kalau waktu itu disuruh main ke alat tiup atau perkusi? Nggak apa-apa sih. Iya. Kan ada pelatihnya. Iya, itu pasti kan bagus juga ya. Iya. Nah, Kak Denny, Iya. kan Kak Denny itu kan awal mulanya kan kayak kita biasa gitu. Iya, Tahu-tahu iya. menjadi tokoh Gajah Mada kan harus menjiwai. Iya. Betul. Susah nggak sih menjiwai tokoh Gajah Mada ini Kak Denny? Iya. Awalnya sih susah. Awalnya bayangan di pikiran saya adalah dengan marching band itu kan suatu kegiatan hal yang baru untuk saya. Karena ya mungkin basic saya dari awal saya olahraga. Kemudian ini harus saya mengikuti ada sebuah musik, kemudian ada alur ceritanya, kemudian
dengan dibantu oleh para pelatih, nah, lama-lama ya saya bisa menjiwai lah, artinya bisa menyelesaikan untuk jadi tokoh Gajah Madanya itu. Nah, tokoh Gajah Mada itu kan selama ini mungkin kita udah sering dengar ya, tapi kan pasti ketika disuruh jadi tokoh Gajah Mada kan pasti ada searching nggak, ada sih Gajah Mada itu seperti apa sih sosoknya, itu ada gitu nggak? Ada Ada. nyari-nyari info sih sebenarnya kayak apa? Ketika awal saya diajak gabung sebagai tokoh Gajah Mada, sudah berpikiran Gajah Mada, orangnya tinggi, gagah, sebagai pahlawan. Pemersatu Nusantara. Iya, sebagai pahlawan bangsa lah. Hmm. Khususnya di Kerajaan Majapahit Iya. waktu itu. Nah, saya punya pemikiran harus belajar gimana untuk bisa menjiwai sebagai tokoh Gajah Madanya itu. Iya. Ya, Biar menjiwai iya, ya. biar Iya, menjiwai. iya. Jadi ketika saya melihat dapat informasi, begitu dapatnya dari mungkin dari info dari pelatih, Iya, iya, dari media sosial mungkin dan sebagainya, itu sangat apa ya, support sekali lah. Kalau Nova gimana nih? Kan kalau aktor Gajah Mada searching nih tentang Gajah Mada. Iya. Kalau Gajah perlu nggak sih searching seperti itu ceritanya gitu? Oh iya, pertama aku pernah baca ini kan temanya ini nih, harusnya gimana. Iya, iya. Ternyata kalau udah dibagi ada yang penari sama ada yang prajurit. Nah, pendapatnya yang prajurit. Oh, kalau prajurit ini nih prajuritnya si Gajah Mada. Oh iya Oh, ya. Gajah Mada. Jadi harus ada paham juga Iya, ya iya, historinya iya, ya iya. Kak Leo. Nah itu susah nggak sih, baru pertama, terus pasti bergabung ada yang senior gitu tuh. Iya. Susah nggak sih beradaptasi dengan senior, atau justru seniornya yang ayo-ayomi Ayo, gitu? ngerangkul gitu. Iya sih Kak, emang dirangkul juga, cuman adalah perasaan aku sendiri, aduh mereka kok cepat bisa ya, kok Nova masih kayak gini gitu. Tapi Nova karena mungkin sering latihan, jadinya mereka juga ayo ajarin bisa gitu. Iya, iya, iya. Nova berani. Dan yang pasti tetap latihan lah ya, Iya. jadi nggak malas-malas latihan, kan rajin juga ya waktunya latihannya ya. Ya, lumayan. Nah itu Pak Den, Ya. di situ ada adegan nari. Iya, nari. Adegan nari bersama pemain di itu gimana? Apakah dulu Pak Den memang ada dasar, kan kalau ada dasar menari gitu kan, itu kan lebih ke Jawa ya Pak Den, Iya. kan kebetulan Iya. Jawa ya. Iya. Apa memang ada punya dulu dasar menari sebelumnya pada saat masih kuliah kah, atau pas pada saat di Jawa dulu? Nggak ada sebetulnya. Nggak ada. Iya, cuma karena kita menyelesaikan dengan alur cerita, kemudian arahan dari pelatih memang harus konteks apa Pelaksanaannya, pelaksanaannya, ya. iya, pelaksanaannya harus diantara cerita Oh, itu iya. memang harus Gajah Mada, ada tariannya. Ada, iya. Nah, saya menyesuaikan. Artinya saya belajar, bahkan ada waktu khusus untuk belajar saya menyesuaikan dengan penari-penari yang lain. Siapa itu Pak Denny yang ngajarin? Apa ada pelatih khusus atau apa namanya belajar sendiri atau gimana? Awalnya diarahkan oleh Coach Hendry Susilo. Oh, jadi kayak Hendry Awalnya Susilo. diarahkan, kemudian gerakannya seperti ini, kemudian saya didampingi oleh Dinda. Dinda ini kan kalunggat ya, kalunggat. Dinda sama siapa yang satunya itu? Edo. Oh, Kak Edo. Nah, Oke, oke. itu diberikan waktu khusus untuk mendampingi saya supaya gerakannya menyelesaikan ke kalunggat itu. Kalunggat. Ya alhamdulillah bisa menyelesaikan. Kalau Nova sendiri ada pelatih khusus atau masih Kak Edo sama Kak Dinda yang ngajarin? Iya, senior-seniornya juga Kak sama Kak Eni. Oh, gitu. Kak Eni. Oke. Kalau Pak Den itu lebih sulit gerakannya, menjiwainya, atau ke displaynya, membentuk-bentuk formasi dan sebagainya, itu Iya. mana yang paling ini tuh? Memang deh, ya awalnya sih memang awam semua saya. Iya, iya. Jadi saya diberikan gambaran oleh pelatih, kemudian diberikan teks, kemudian diberikan berbagai informasi. Ya, alhamdulillah saya bisa menyelesaikan gerakannya itu. Kemudian tidak ada rasa yang sulit menurut saya kalau saya dan mau berusaha itu. Tapi sempat ada, aduh, nggak bisa deh, waktu udahlah aku keluar aja gitu. Pernah ada Tidak terpikir ada. gitu nggak kemarin? Tidak Nggak ada ada. ya? Nggak ada. Tidak ada. Nggak ada ya? Kalau Tidak ada. kecelakaan gitu Pak?
Pernah, bahkan sering. Siapa yang Display. Nova? Iya, pernah. Apa juga pernah. Lama sekali. Di Tapi bagian rasanya mana, Pak? lama ya, lama sekali. Kenapa itu, Pak? Nah, yang Sampai waktu apa berdisplay, masa-masa berinformasi. penyusian, Hah? ketika saya baru bergabung mungkin 1 minggu sampai 1 bulan itu memang menyesuaikan ketika gerakan saya dengan pemain-pemain yang lain. Jadi ada pemain-pemain yang lain seperti Pemain brass, brass, kemudian bass drum dan bass drum, sebagainya. Kalau guard bahwasanya ketika saya salah melangkah 1 langkah aja itu sudah Lambat membuat sudah di- fatal. Iya, Iya, karena iya, gerakannya cepat Iya, banget ya. gerakannya sangat-sangat cepat sekali dan formasinya sangat bagus sekali. Iya. Jadi awalnya sih saya merasa susah, tetapi ya alhamdulillah. Tapi saya tidak ada kok saya ingin keluar dari tim ini, dan Nggak saya ada. tetap perlu ikut belajar terus. Ya Oh, alhamdulillah siap. Semangat, tetap semangat. sampai Dan kalau Nova, Jakarta. ada pernah memang mengenai Pak Gajah. Pada saat itu, Pak Gajah ada pada saat Iya, itu. pernah sih sekali kayak itu karena pertama kali Pak Denny masuk Masuk. ke display. Oh, oke. Iseng nggak Pak Denny? Tapi kalau kecelakaan maksudnya dengan teman-teman yang lain tuh, salah gerakan apa Iya, kayak ada gitu-gitu suka, ada juga. nabrak dikit-dikit. Nabrak dikit-dikit. Terus kadang Nah. pemain brassnya marah-marah. Oh iya. Kalau pemain yang lain, pemain kargatnya gitu, Ya. kalau salah gerakan gitu tuh gimana sih senior-senior itu? Pada saat sudah latihan gerakan salah itu diomelin atau? Ya diomelin. Diomelin. Tapi kan nggak apa-apa karena itu kan saya juga yang salah. Oh Iya, 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 iya. dimarahin karena salah ya. Betul. Jadi kalau Nova paling kena tongkat sendiri gitu paling pernah. Iya, pernah. Pernah tos dan angkat tongkat sendiri. Iya. Wah. Makanya Akhirnya dia. ketinggalan displaynya. Iya. Nah, Tapi Nova kalau waktu latihan kayak gitu kan berbenturan dengan kegiatan sekolah, dengan kegiatan ekstrakurikuler atau kegiatan yang lain ya, ada kelas tambahan itu tuh gimana Nova? Ada nggak yang kena masalah seperti itu? Kalau Nova sendiri sebenarnya nggak ada sih ya kak, karena Nova bagi waktu lah untuk kalau sekolah ini waktunya sekolah, Nova izin dari sekolah karena sekolah juga kan izinkan aja gitu Iya, kan iya, Kak. iya, iya. Gitu. Cuman mungkin ada beberapa yang dari sekolah kakak sekolah luar mungkin Oh, oke. Oh ya memang sudah SMA. SMA. agak susah mungkin dia untuk izin gitu kan, mungkin mereka aja. Iya, berbeda sekolah mungkin. Iya, karena itu kebetulan juga bahasa mungkin kali ya, nggak ada hubungannya sama KTP langsung gitu. Iya, ya. jadi susah untuk di-evoke ya, Iya. untuk dipaksakan. Nah, buat Pak Denny nih, Iya. Pak Denny kebetulan pada saat kemarin gabung sama kita itu juga bekerja Iya. sebagai security dan sudah ada jadwal yang jelas kayak gitu. Iya. Iya. Nah itu gimana tuh baginya susah atau enggak kayak gitu? Iya, oke Pak. Dari awal saya sudah ditunjuk oleh pimpinan saya, Bu Indah, Ya. menyampaikan kepada pimpinan saya atau atasan saya langsung Pak Dedi, kemudian untuk mengarahkan saya dan sudah ada koordinasi antara pekerjaan dengan latihan. Oh, oke. Jadi alhamdulillah selama program latihan sampai dengan perlombaan tidak ada masalah. Oke. Semuanya berjalan dengan lancar. Jadi dipermudah lah ya, nggak Iya. malah dipersulit ya. Iya. Karena kan ini karena kepentingan kita bersama Iya. ya. Juga di EPWPS-nya juga perlu kehadiran Bapak Iya. untuk di show-nya gitu. Tapi di sekolah juga Bapak sebagai pekerja memang harus tetap bekerja ya. Iya, tetap profesional antara pekerjaan dengan kegiatan perlombaan ini tetap kita berjalan dengan baik. Dan alhamdulillah lancar. Iya. Kalau keluarga gimana? Nova sama Kak Denny mendukung atau gimana? Coba dulu, Nova Nah, bisa. Nova. Nova. Kalau Nova, keluarga Nova sendiri tuh mendukung kak ya, karena kakaknya Nova juga ikut Oh, kan, iya. jadi mereka. Tapi yang ikut duluan Nova dulu atau kakak yang pernah ikut kemarin? Nova sini? dulu. Oh Nova dulu ya, baru ikut kakak ya. Karena- Kakak sebagai apa ya Nova? Waktu ikut di sini main apa? Kalau enggak juga? Kalau udah juga, Kalau juga ya kakak ya. Oke. cuman keluarga di rumah sih support aja kalau Nova ikut latihan sampai malam gitu, Iya. apa fine aja. Oke. Nah, ini nih. Nah, Pak Denny, sebelumnya kita sama di ini mau mengucapkan turut belasungkawa juga Iya. atas ini sebelumnya. Nah, gimana itu pada saat kita sedang berlatihan, Pak Denny mendengar berita bahwa ibunda saya itu jatuh sakit pada saat Iya. itu. Terus apa yang membuat Pak Denny itu tetap aku harus jalani dulu Iya. sambil tetap mencari
info tentang ini tuh bagaimana? Apa yang di dalam hati Pak Denny waktu itu? Ya, saya merasa pada saat itu merasa kaget karena ibu saya mau masuk rumah sakit. Ya. Pada saat itu sakit, kemudian dengan saya sudah komitmen dengan kegiatan ini Ya, di MBWPS ini, sambil dapat informasi saya seringkali berkomunikasi lewat telepon, bahkan video callan. Nah, karena kegiatan ini harus saya laksanakan dulu karena ini sebuah tanggung jawab saya. Sebuah tanggung jawab saya kepada institusi tempat kerja saya. Nah, ini saya utamakan. Sedangkan kalau dengan kondisi ibu saya, tetap saya berdoa dari jauh, meskipun di sana tetap ada kakak saya, saudara saya, sudah ada yang mendampingi di sana, mengantar berobat sampai menunggu di rumah sakit. Nah, itu. Tetapi tetap dengan saya jiwa besar saya ini tetap saya dedikasikan untuk institusi pekerja saya ini. Jadi sebuah tanggung jawab yang besar untuk saya membawa MBWPS ini sampai di ujung kesuksesan itu. Ya, alhamdulillah. Saya salut sama Bapak karena Kak Zares pada saat kita latihan ya, saya melihat langsung dengan karena nggak ada perbedaan. Jadi seperti biasa aja semuanya. Maksudnya pada saat latihan Pak Denny nggak menunjukkan bahwa dia lagi sedih nih, ibunya lagi sakit, gitu ya, masuk rumah sakit, tapi nggak ada menunjukkan itu. Tapi profesional jalan aja latihan. Saya baru tahu kalau ibunda ini sudah meninggal setelah Pak Denny udah setelah pulang semuanya Pak Denny ini begini ada beritanya. Oh, tapi kok kemarin kayaknya nggak ada kelihatan apa-apa ya, maksudnya ini saya salutnya kayak gitu, mungkin itu ya Pak, dedikasi ya kepada ini institusi ya, dan MBWPS lah ya pada itu ya. Sip. Kalau apa nih, waktu itu ada kendala apa nggak sih selama latihan, tiba-tiba nilainya jelek kah, atau tiba-tiba nggak dibolehin sama orang tua suruh jaga rumah, kayak gitu nggak ada ya waktu itu? Enggak Pak, aman-aman aja sebenarnya. Kalau ada tugas mungkin paling aku bawa juga kalau sambil Pada saat latihan. Mungkin ini ya Kak Leo, karena MB ini sudah dilatih atau sudah dikasih tahu sama pelatihnya untuk membagi waktu antara akademi sama non akademi. Betul. Oke, sebelum kita lanjutin lagi, kita mau berterima kasih buat YPPSB dan buat PT KPC atas dukungannya kepada kami sampai podcast ini bisa berlangsung. Sekali lagi kami berterima kasih terhadap YPPSB dan PT KPC. Semoga podcast ini bisa berlangsung panjang. Nah, kalau buat Pak Denny gimana tuh? Ada nggak dari keluarga yang nih kok jadi jarang di rumah nih Pak? Jadi ini latihan terus di luar, kerja latihan gimana? Ada dari keluarga yang kayak gitu? Pada intinya keluarga mensupport, baik istri, anak. Tetapi informasi awal itu tidak saya sampaikan. Jadi ketika saya pulang terlambat, kemudian ketika saya waktu kerja kok saya keluar rumah, nah itu dengan berbagai alasan, tetapi tetap kaitannya dengan pekerjaan saya begitu. Ketika waktu pentas pamit itu saya sodorkan sebentuk bentuk kertas kayak undangan lah. Nah ini silahkan Bu sama anak datang ke Gor Kudungga. Nonton gitu ya. Yuk kita nonton, tapi saya ke sana dulu karena saya harus mengamankan area, saya bilang gitu. Seperti itu. Sampai sana, saya posisi di sana. Ketika tampil pertama, saya keluarlah di situ. Anak saya dan istri saya kaget betul. Ketika di situ, wah. Jadi betulan sama sekali nggak tahu mereka. Saya belum menyampaikan. Ketika dia di situ, istri saya dengan bangga sekali, anak-anak saya bangga sekali. Ketika, ayah ikut marching band. Tapi tanggapannya mereka itu ke arah positif apa? Positif. Sangat mensupport sekali dan bangga sekali dengan ayahnya. Terutama anak saya, ayah jadi Gajah Mada ya? Kok tahu? Iya tadi diceritanya Gajah Mada. Nah, itu. Jadi saya berpikiran inilah
buat motivasi anak-anak saya dan keluarga saya, terutama anak dan istri saya ini, supaya anak-anak saya punya impian, punya prestasi ke depannya. Itu entah itu melalui olahraga, entah itu melalui kesenian atau budaya yang lain. Gitu. Jadi kalau anak-anak saya, istri saya tahunya kan di olahraga saja. Iya. Nah, ini dengan marching band ini ada hal yang baru, ternyata istri dan anak saya sangat support sekali dan mendukung kegiatan saya selama kegiatan saya positif. Iya. Kemudian setelah itu kegiatan selesai, saya pulang, anak saya begitu bangganya, hebat ayah, hebat aja. Saya baru tahu ini. Iya. Itu. Kak Leo, itu sebenarnya bukan hanya inspirasi untuk keluarga Pak Denny Iya, saja ya, iya. semua penonton di sini pasti menjadi terinspirasi Ya. karena prestasi mereka berdua ini. Dan memang kita harus akui bahwa support dari orang-orang terdekat itu Iya. yang justru membangun semangat kita Iya, ya, yang kayak gitu. Karena saya waktu itu nggak tahu, karena pada saat habis kita geladi pas kita konsep pamit selesai kan kita langsung harus beres-beres kan. Iya. Jadi nggak melihat bahwa ada ekspresi bahwa keluarga dari Pak Denny itu nggak tahu sama sekali kalau ini. Iya. Keren juga ya. Nah ini mau nanya nih, pada saat di Jakarta itu ada kalau nggak salah saya lihat ada orang yang menghampiri Pak Denny pada saat itu. Oh, iya. Dan sepertinya Ada. kalau nggak salah saya lihat itu dari badannya tegap dan itu sepertinya angkatan orang. Itu siapa itu Pak Denny? Iya, betul sekali. Itu teman saya kuliah waktu itu. Teman kuliah. Mayor Suwandi. Mayor Swandi. Sekarang Mayor akhirnya dia Swandi. udah Mayor Iya, Swandi iya. ya. Sekarang dia dinas di Jakarta, Oke. masih aktif. Nah, kemudian dia sempat ada waktu untuk melihat saya dan oke. temu kangen lah. Ah. Lama Lama nggak nggak ketemu dia juga, dan Walaupun pada saat itu juga terbatas ya teman-temannya, karena waktu itu Bapak sudah sudah pakai kostum, sudah ya. bermake up, Sudah bermake up, ya. dan waktunya terbatas juga. Kalau nggak salah itu kita sudah mau prepare untuk maju ya. final itu, Iya. itu. Jadi ya sempat kita ngobrol sebentar, saling beri support, dan bahkan mendoakan untuk tim BPS ini bisa juara. Siapa itu Pak Mayor Swandi itu siapa? Mayor Swandi, teman kuliah saya, Pak, Teman kuliah. di UNESA Surabaya. Ya. Kalau Nova gimana? Kalau Pak Denny kan Mayor Suwandi. Kalau Pak Nova siapa yang mengunjungi? Apa Iya, siapa saudara yang- atau siapa yang di Jakarta? Ada mama sama om ikut. ke Omnya Jakarta. dari sini atau memang tinggal di Jakarta? Dari sini Oh, ikut sama bareng jauh, mama. Kak Leo. Kalau kakak kan emang ikut Bu. Iya. Iya. Nggak usah. Jadi senang lah ya di sana ada senang. ditonton ya. Iya. Bukan malah jadi aduh nggak usah. Karena kadang-kadang tuh Kak Saris, anak-anak tuh kan pada malu tuh kalau ditontonin sama ini. Udah nggak usah datang, kadang-kadang kayak gitu, nggak usah, mama di rumah aja. Tapi kalau Nova lebih ke senang ya, Iya, malah lebih semangat ya dari itu ya. Kelihatan banget disupport deh. Iya, benar. Karena banyak yang nggak seneng karena malu pikirnya, padahal apa yang mereka tampilkan bagus kan ya. Kalau kita ada yang datang nggak? Nggak. kita aja. Saya tungguin Kak Leo, kalian nungguin saya. Siap. Kasihan kita ya. Siap. Kalau kita mah udah gitu aja. Iya, salut saya dengan ini ya. Jadi, tapi berarti Bapak ngerasa sekali ya bahwa orang-orang yang dulunya dekat ini justru malah pingin ketemu, malah jadi semangat lagi. Iya. Ya? Karena memang keluarga nggak bisa ikut ya ke sana ya. Jadi tidak memang bisa. teman-teman juga ya. Dan itu memang udah janjian dari lama atau pas sudah Bapak di Jakarta baru? Iya. Aku di Jakarta nih gini. Sebelum berangkat ke Jakarta, saya sudah kasih info dia. Oh oke. Jadi tolong kalau ada waktu ketemulah kita. Akhirnya dia menyempatkan waktu, kurang lebih ada 1 jam waktu itu ketemu di Istora Senayan itu ya. Alhamdulillah bisa membangun silaturahmi lagi. Lama tidak ketemu kan. Itu. Yang terakhir dia berpesan yaitu, oke, saya doakan teman. Semoga juara ini tim Karena kan guys, nggak bisa lama-lama ya, Iya. sudah ini ya. Iya, Nah, itu. waktu di ini kayaknya juga ada beberapa orang juga yang menghampiri Bapak ngasih makanan, kan kita sekamar ya waktu itu ya. Iya. Jadi kami agak banyak makanan pada saat itu, Iya. agak berlebihan kalori pada saat itu. Anggota saya, ya, Dedi Oki, mariner juga di sana. Mariner. Ya. Jadi sih teman-teman Bapak pada saat itu malah banyak sekarang jadi angkatan ya. Iya. Itu teman-teman kuliah juga, Kalau Dedi Oki ini anak buah dulu. anak buah Iya. pada saat Pada saat waktu di Jawa, Di Jawa. kegiatan
Porprov sepak bola dulu. Oh. Iya. Banyak jobnya. Iya. Denny ya. Salut Ya, semua. jadi apa tadi itu bola, Iya. aktor, sekarang sudah merambah ke dunia bisnis. Nah, Nah, tahu dong kapan ini bisnisnya. hadir? Nantikan ya, kita bikin podcast di tempatnya Pak Denny ya. Mudah-mudahan ya. Ya, Siap. bisnisnya tuh ada di Munte ya Pak ya. Di Munte Iya. ya. Teman-teman yang mau datang Hmm. sudah datang aja. Iya. Recommended. Silakan sip. Langsung datang pokoknya. Nah, Kak Dari jam Dio- berapa itu Pak? Sorry mulai ini. Dari jam 5 sore sampai malam. Iya. Ah, dari jam 5 sore sampai Jam malam. 10 lah. Kalau Jangan Nova datang nih, tengah Kak, malam ya. Kalau Iya. Nova juga punya nih. Nah, Ntar Nova, lagi. apa itu? Kasih tahu dong, kopi-kopi yang itu apa nih? Belum. Tapi ntar lagi kan. Iya. Tanggal Ntar lagi, kan? 12, apa nama kopinya? Ruang hati. Ya Ruang sama-sama di Munte. Di mana itu? Kalau ruang hati Di Ruko Munte ya? Ya, Ruko Ruko Munte. Munte. Wah. Tambah keren nih semuanya berbisnis. Pastikan. Nah, ini mau nanya lagi nih buat Pak Denny Ya. sama Nova. Ngikutin selama ini latihan, ngikutin sampai nampil, akhirnya sampai kita juara. Pasti ada yang berkesan tuh dari menit detik pertama masuk sampai di terakhir tuh pasti ada momen yang paling Yang paling berkesan. berkesan. Sebelum ke Bapak, Nova apa yang Ya. paling berkesan? Kalau Nova itu yang pertama itu yang pas perang sama Bras. Mm-mm. Oh, oke. Tapi yang paling Nova suka lagi pas tarik karpet. Oh, Tarik yang karpet. tarik karpet. Ah, Yang iya. langsung kelihatan petanya itu ya. Iya. Iya, jadi kayak wah banget itu habis ditarik. Keren. Karena itu surprising banget ya. Iya. Yang awalnya cuma Betul, petang gitu, terus jadi ada Indonesianya itu ya. Kayaknya intinya di situ sih. Iya. Semua orang kayak gitu nggak terpikir karena sepertinya flawless lah, nggak Iya. karpetnya itu tiba-tiba bisa dibawa urut dan momennya pada saat itu juga pas Pak Denny membacakan Sumpah Palapa itu kan dan dibuka itu kan. Nah, Iya. gitu. Oh, kenapa? Merinding sih pas itu. Iya. Keras Pak memang. Jadi itu ada lagi yang ini momen di situ. Jadi yang berperang sama Bras Hmm. sama Tarik karpet. oke. Yang berperang sama Bras itu berarti yang kondisinya pas Pak Denny membanting. Iya. Anak manajer. Buat Gimana tuh Ferdi. perasaannya? Iya, Pak? itu perasaannya. Redek ini. Itu beban saya awalnya di situ. Ah, Karena, Karir. iya. karena yang saya banting ini anak dari manajer. Yang Sebelum membolehkan melangkah Bapak lebih ikut ya? jauh, saya sudah izin kepada Bu Endah Iya. bahwa ada adegan seperti ini. Oh silakan, tidak apa-apa. Tapi pelan-pelan ya. Alhamdulillah, tapi value-nya memang bagus karena dia sebelumnya kan atlet taekwondo dia. Betul. Oh iya, Iya. betul. Jadi Jadi udah itu- terbiasa lah ya dibanting gitu ya. Ya, jadi dengan ada teknik membanting sendiri Mm-mm. yang juga tidak menyebabkan dia sakit Cedera ya. Dan Aman ya, Pak, ya? Aman. Nah kalau kayak gitu, apa nih kalau Pak Denny momen paling berkesan di situ Paling berkesan itu selain adalah apa? di momen kedua. Oh, iya. Di momen kedua, yaitu Perang. bukan masalah perang. Kalau Oh. perang adegannya kan cuma sebentar, Iya. kemudian harus mengangkat si Ferdi. Ferdi dan membantingnya, selesai. Itu hanya Iya. beberapa detik aja. Iya. Yang saya baru kesan ini dan memerlukan tenaga yang lebih ini adalah ikut menari kebersamaannya dengan pemain yang lain. Nah, Oh, itu. yang mendak dah. Dek, dek, Ah, dek gitu ya. itu. Karena apa? Kalau sepersekian detik kita gerakan salah, sudah kelewatan itu. Iya. Sudah kelewatan. Tapi alhamdulillah saya bisa menyelesaikan gerakannya, bahkan kamera itu menyorot ke saya seluruhnya. Zoom. Iya, di zoom ke saya. Jadi alhamdulillah gerakannya sempurna sama dengan pemain yang lain. Bahkan kayak tidak ada kesalahan lah. Nah, Insya Allah Betul, perfect betul, gitu. iya. Saya juga ngeliat gitu sih Pak Denny, kayaknya sempurna. Iya. Iya. Makanya juara 1. Wah, iya jelas ya. Seneng ya, maksudnya beban sebagai tokoh itu besar, tapi ketika sukses melakukannya, Iya. semua akan appreciate gitu dengan ininya ya Kak Zares ya. Mencetak sejarah sih. Dan bahkan pada saat habis kita nampil itu, pulang ke sini terus kita nampil kan di M1. Iya. Nah pada saat itu menyerahkan bendera itu bersama dengan Pak Denny, Iya. dengan Gajah Mada kan? Iya. Itu gimana tuh perasaannya itu? Ya bangga sekali karena dengan dukungannya PT KPC waktu itu dengan Pak M. Rudi, Iya. nah, dengan Pak Waryadi kita memberikan bendera bahwa bendera ini anugerah yang luar biasa lah untuk Iya. BPPSP dan PT KPC, khususnya MBWPS. Ah.
Tapi kalau dilihat dari komentar orang, mirip banget ya. Mirip Toko Gajah Mada Tokohnya. ini, toko Gajah Mada itu mirip. Kalau Bapak lebih ke tersinggung atau jadi bangga sih dibilang mirip banget ya? Saya awalnya sering bercermin saya itu. Ah, Dengan sudah memakai kostum, dengan make up Gajah Madanya itu sering bercermin ketika mau pentas pamit itu. Sudah cocokkah saya ini? Sudah cocokkah saya ini? Toleh sana, toleh sini, bahkan tanya teman-teman yang lain, sudah Pak, bagus Pak, bagus. Saya masih belum percaya diri, Iya, tetapi iya. setelah pentas pamit itu kan dihadiri oleh Pak dari pemerintah daerah Pak Iya, Kasmidi Pak Bulang, Kasmidi. wakil Iya, bupati iya, waktu iya, itu. iya, Dan Pak Wakil Bupati menyampaikan kepada Pak Kudori waktu itu, Pak Kudori kok pinter ya, cari tokoh kok sama, mirip sekali. Wah, dari itu saya semangat sekali, Iya. semangat sekali bahwa support dari Pak Kasmidi Bulang ini membangkitkan saya untuk bisa menjiwai dan menunjukkan tampil yang terbaik Iya, ketika lomba di Jakarta kemarin. Kak Berarti- Leo, ini menurut saya selain Kak Denny yang mirip banget Iya. sama Gajah Mada, Nova juga sama teman-temannya juga kelihatan penari profesional. Iya, banget. Karena kan di dalamnya itu kan kayak ada tarian tradisionalnya ya. Iya, tarian Jadi kayak ada modernnya, tradisionalnya, gitu kan, betul nggak? Iya. benar. Dapat dari sana. Dapat banget, jadi kayak paket lengkap. Iya, tapi yang saya salutnya Kak Zares, Mm-mm. yang tadi Nova itu baru Baru. ikut dan ikut langsung kejuaraan. Iya. Tapi ketika bahkan tadi kita nonton ya, kita Iya, nonton kan, kita nggak bisa tahu yang mana Nova. Iya, bagus semua. Iya, karena bagus semua. Ini Nova bukan kayaknya Bu, bahkan gitu. Jadi nggak bisa tahu. Jadi berarti bagus memang semuanya akhirnya di training well gitu. Iya. Semuanya berarti bisa sama-sama. Ya nggak ada yang nggak bisa. Mungkin kayak gitu ya jadinya. Kelihatan bagus banget semuanya. Apalagi setelah pakai kostum, nggak bisa apa lagi ya, nggak bisa ditahan lagi ekspresinya, semuanya malah bagus semua kayak gitu ya. Nova nanti kalau kedepannya ada lomba lagi pasti ikut ya? Ikut. Iya. Pak Denny juga? Mudah-mudahan lah. Iya. Mudah-mudahan Dicatat ya, temanya ada dicatat. kaitannya dengan saya. Nanti kita cari buat pelatih kepala Mas Hendri Sulistyo. Nanti paket berikutnya kita cari yang agak-agak bisa dimasukin Pak Denny-nya. Iya. Apa? Jadi biar Pak Denny bisa ikut Bisa ikut lagi. lagi, iya. Biar datang Mayor Swandi lagi datang lagi tuh. Oke. Oke. Udah. Dari tadi kita ngobrol udah banyak yang gini ya, bahwa berarti menjadi yang pertama ikut lomba itu nggak salah. Nggak salah. Intinya adalah ketika kita memang punya kemauan, tinggal kita ikuti jalannya aja, Usaha. dengan ikuti prosesnya, pasti akan bisa gitu ya. Terus memang dukungan dari keluarga, orang-orang terdekat itu paling benar ya mungkin Kak Zares ya, untuk membangun kita ya. Paling memotivasi mereka. Benar. Dan support yang pasti ya, support dari semua sistem ya, Iya. dari KPC, pelatih, dari PSB, KPC, dari pelatih. pembina, pengurusnya, semua itu yang bersatu padu, blending untuk membangun MBWPS untuk jadi juara satu kemarin. Mungkin itu terima kasih ke Terima Pak kasih, Denny, terima Pak kasih Nova, ke Pak Nova Denny. sudah Terima bisa kasih. hadir pada hari ini. Mudah-mudahan kita nanti ketemu lagi. Iya, kita ketemu lagi di lain segmen nanti. Iya, betul. Kalau misalnya ada saran-saran mau bahas apa, nanti bisa Iya. dikasih tahu ke Kazares. Karena Kazares itu yang pintar nih ininya nanti. Ya, terima kasih sekali lagi. Oke. Jangan lupa ditonton yang pertama sama yang kedua ya. Sip. Nanti sama yang ketiga ini. Oke, baiklah penonton semua, segmen pertama kita sudah selesai. Iya. Hari ini seru banget Kak Leo. Benar. Nanti kita masuk lagi ke part kedua. Segmen Kita kedua. ngobrol bareng Pelatihnya. dan Babe sebagai Babe sebagai konsultan. konsultannya. Oke, dan sama Kak Heri sebagai Sebagai pelatih. Oke, Tonton ya, bye-bye. dadah.